Isu reshuffle, sahkan kabinet dan hak presiden mengganti menteri asal Nasdem. Jelang akhir tahun, isu reshuffle kabinet kembali mencuat. Mengingat semakin hangatnya suhu politik di Indonesia menatap pesta demokrasi tahun 2024 nanti, di mana negeri ini akan memilih siapakah calon penerus Presiden Jokowi. Setidaknya selama 5 tahun berikutnya, terhitung sejak tahun 2024 hingga tahun 2029. Merespon akan isu reshuffle ini yang diramaikan dengan berita munculnya FX Rudy di Istana Negara untuk menemui Jokowi. Lansiran dari pemberitaan CNN Indonesia menyebutkan, pernyataan Said Abdullah selaku Ketua DPP PDIP yang meyakini bahwa Presiden Joko Widodo akan membentuk kabinet second jika kembali merotasi jajaran kabinet pada akhir masa pemerintahannya. Saya meyakini jika langkah reshuffle ditempuh oleh Presiden Jokowi, beliau akan mengedepankan terbentuknya second kabinet, kata Said. Simpelnya, kabinet second merupakan kabinet yang diisi oleh para ahli, bukan sekedar presentasi dari partai politik atau titipan dari pihak tertentu. Kabinet second konon pernah diterapkan beberapa kali pada era Presiden Soekarno, mulai tahun 1950 hingga 1957. Optimalisasi kerja di tengah tahun politik menjadi sasaran yang hendak dituju dengan membongkar pasang beberapa pos kementerian. Bicara soal perombakan kabinet, saya malah teringat dengan dua hal yang diawali dari pernyataan Presiden Jokowi bahwa periode kedua pemerintahan yang beliau pimpin adalah masa di mana tidak ada beban sebagai Presiden Republik Indonesia. Apapun yang nantinya diputuskan, termasuk menebas posisi kader Nasdem di kabinet, bisa dilakukannya dengan lebih leluasa. Toh pada tahun 2024 nanti, Presiden Jokowi tidak akan maju lagi. Ia akan. Hal berikutnya adalah perilaku Nasdem yang mendadak terlihat berlawanan seperti berlatih menjadi oposisi, sekalipun masih berstatus sebagai partai koalisi di pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Dipilihnya Anies Baswedan sebagai bakal calon oleh Nasdem seharusnya lebih dari cukup buat mempercepat masa pengabdian menteri-menteri yang berasal dari Nasdem, terutama menteri yang kinerjanya dinilai standar alias biasa saja. Meski tentu saja, agar tak terkesan hanya menarget kader asal Nasdem, sebaiknya ada menteri lain yang diganti karena kinerja yang kurang optimal selama kurang lebih 3 tahun terakhir ini. Nggak salah kok, karena Republik Satu kan berwenang melakukan hal itu. Seperti ketika mendebak Anies Baswedan, karena dinilai tidak becus, ia kan. Akhirnya, apapun sebutan yang dipakai nanti, entahkah second kabinet atau muncul istilah lain, sebagai rakyat awam kita hanya berharap optimalisasi dan efektivitas kinerja para menteri sampai akhir masa jabatan Jokowi pada tahun 2024 nanti. Ini termasuk kalau ada menteri yang terlalu sibuk buat persiapan Pilpres tahun 2024. Kita harap mengajukan pengunduran diri saja daripada nggak fokus kerja. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwa.com dan ditulis oleh Widodo SP. Bagaimana menurut Anda?